فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekh Abdullah Al-Bassam rahimahullah, ikhtilaful ulama. Perbezaan ulama tentang masalah safar wanita ini, wahiyya takfi anil istimbatat, yaitu hadis-hadis ini, alam ini, hiya ini kembali ke hadis ataukah apa? Dohirnya adalah kepada apa? Kepada tafri'at ke ikhtilafatul ulama. Ini akan mencukupkan, pembahasan masalah ini akan mencukupkan daripada kita membahas istimbatat, yaitu faedah-faedah di balik ini. Karena dia akan masuk di dalam pembahasan khilaf. Kenapa? Li'annaha tashtamilu 'alaiha. Karena pembahasan tentang khilaf ulama dalam masalah hadis ini, dia akan mencakupi faedah-faedah di balik itu. Hadhihi khilafatun nujmiluha wala nutilu bi tafsiliha. Khilaf-khilaf ini kita akan sebutkan secara global dan kita tidak akan memperpanjang perinciannya. Limukhalafatiha nassal haditsis sahih, karena seringnya dia menyelisihi nas hadis yang sahih. Tayyib, ini ada isyarat bahwasanya apa? Tidak semua khilaf ulama itu kemudian kita berpegang dengannya. Ya, barang siapa berbuat maksiat dengan alasan ulama masih khilaf, maka agamanya akan reput, akan hancur. Ulama khilaf, tapi Allah Ta'ala tidak khilaf, syariatnya jelas. Bukan berarti kalau ulama khilaf berarti agama ini masih belum jelas. Khilaf itu dari sudut pandang orang-orang yang tidak maksum. Sementara apa? Rasulullah telah mendatangkan kalimat yang jelas, maka pegang itu. Tayyib. Makanya disebutkan oleh siapa? Oleh seorang ulama besar dari Syafi'iyah. Siapa itu? Imam Abu Amr ibnu Shalah dalam Majmu' Fatawa beliau mengatakan, laisa kullu khilafin yustarwahu ilaih. Tidak setiap khilaf itu kita boleh memilih sesuka hati kita. Kemudian beliau menyebutkan apa itu? Kalau di dalam masalah ini engkau ikut penduduk Kufah, untuk dalam masalah itu engkau ikut penduduk Basrah. Kalau dalam masalah yang itu engkau ikut penduduk Madinah. Kalau masalah yang ini engkau mengikuti penduduk Mekah, maka engkau akan jadi orang yang zindik. Yaitu apa? Hampir semua kalimat yang keliru itu ada ulama yang berbicara di situ. Kenapa? Karena ulama tidak maksum. Seperti masalah nyanyian, dalilnya jelas, peringatan sangat keras dari Rasulullah SAW. Tapi apa? Tetap ada saja ulama yang mengatakan boleh, seperti Ibnu Hazm. Nah, kalau kita memilih itu, agama kita akan reput. Justru dalam perkara yang batil kita malah ikuti dengan alasan ada ulama yang membolehkan. Juga dalam masalah minum nabit yang memabukkan, kita tidak ikut dalil yang sahih dan tidak ikut pendapat jumhur, tapi kita memilih pendapat Abu Hanifah. Abu Hanifah membolehkan, ini masih khilaf. Akibatnya apa? Kita nanti jadi mabuk, hancur agama kita. Demikian pula dalam masalah riba, mengatakan banyak penduduk Madinah membolehkan, banyak penduduk Mekah yang membolehkan. Akibatnya apa? Masih ada ulama yang membolehkan. Ini masih khilaf, berarti apa? Boleh pilih suka hati kita. Sudah, agama kita akan hancur. Padahal kita disuruh untuk ikuti yang terbaik, bukan ikuti apa yang paling enak. Makanya beliau mengatakan apa? Orang seperti ini tazandak aukat, dia akan jadi orang zindik atau hampir-hampir jadi orang zindik. Selalu apa? Cari yang paling ringan dengan alasan ulama masih membolehkan. Kenapa yang dipilih ulama yang membolehkan, bukan ulama yang melarang? Hawa nafsu. Harusnya apa? Cari yang sesuai dengan dalil, bukan masih ada ulama yang membolehkan. Makanya Imam Asy-Syaukani rahimahullah ta'ala dalam Sailul Jarrar, ketika beliau mendapatkan ucapan dari sang penulis, yaitu apa? Masalah khilafiyah tidak boleh saling membantah. Beliau mengatakan, orang yang mujtahid melihat kalimat ini tidak akan mampu dia kecuali sekedar mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Sejak kapan agama ini diserahkan kepada orang-orang yang tidak maksum? Yaitu apa? Dengan alasan ulama masih khilaf, ya sudah, nggak perlu saling mengkritik. Kata beliau, hampir seluruh permasalahan itu tetap khilaf itu ada. Maka kalau setiap kali permasalahan kita tidak cari yang benar, kita selalu mengatakan ini masih khilaf, cari yang paling enak. Kata beliau, ini adalah tiyu bisati syariah. Ini akan menyebabkan, yaitu apa? Hamparan syariat itu akan digulung, akan dipintal, dah dibuang ke belakang dengan alasan masih khilaf. Kenapa? Ijma sedikit, khilaf itu banyak. Kenapa kita selalu memilih yang enak-enak? Kenapa kita nggak cari mana yang dalilnya sahih? Ini akan menyebabkan apa? Syariat akan digulung, dibuang sudah.
Orang akan memilih apa yang dia sukai. Karena ucapan yang paling buruk dan fikih yang paling busuk sekalipun tetap ada ulama yang pernah bicara dan pernah membolehkan itu. Kenapa kita memilih itu, nggak memilih yang lebih baik, yang dalilnya lebih jelas dan seterusnya? Ini adalah apa? Adalah kekeliruan yang sangat besar dari orang-orang yang suka melembekkan permasalahan dengan alasan oh masih ada ulama yang membolehkan. Ya, ulama itu membolehkan ijtihad, dia dimaafkan dalam ijtihadnya. Kamu bukan mujtahid, gimana kamu memilih itu? Kamu diperintahkan untuk cari yang terbaik. Ittabi'u ma unzila ilaikum mir rabbikum. Ikuti apa yang diturunkan oleh Rabb kalian kepada kalian. Jadi disuruh ikut wahyu, bukan ikut rasio pendapat ulama yang tidak maksum tadi. Lihat apa yang paling sesuai dengan dalil dan seterusnya. Makanya beliau katakan ini kalimatnya bagus. Kita nggak perlu berpanjang-panjang memperinci khilaf. Kenapa? Karena kebanyakannya itu menyelisihi nas yang sahih. Pegang nas, tidak perlu bingung, selesai. Tayyib. Karena Rasulullah sendiri mengatakan apa? Fa innahu may ya'ish minkum ba'di fa sayara ikhtilafan katsira fa 'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin. Orang yang hidup sepeninggalku nanti dia akan lihat khilaf yang banyak. Bukan suruh ikut sesukanya, tapi apa? Pegang teguh sunnahku dan sunnah khulafa'ur rasyidin. Itulah cara yang selamat kalau tidak ingin masuk neraka. Tayyib. Kemudian apa? Beliau mengatakan faqad ikhtalafu halil mar'atu mustati'atul hajj bidunil mahram. Para ulama berselisih pendapat apakah wanita itu dianggap mampu haji tanpa adanya mahram. Idza kanat dzata mal, kalau dia punya harta yang cukup, au anna wujudal mahram syaratun fil istita'ah, ataukah adanya mahram itu syarat di dalam kemampuan. As-sahih annahu la yahillu khurujuha biduni mahram li ayyi safar. Ini adalah apa? Ucapan yang sangat tegas dari beliau. Yang betul adalah tidak halal bagi wanita untuk keluar tanpa adanya mahram untuk safar apapun. Safar ketaatan ataukah safar mubah atau safar maksiat. Bahkan apa itu? Yaitu safar yang wajib, yaitu apa? Haji. Dia tidak wajib, bahkan apa? Dia haram untuk keluar walaupun ini safar yang wajib kalau tidak ada mahram. Tayyib. Fatakunu ma'dzuratan ghairu mustati'ah. Maka wanita ini dianggap punya udzur, dia dianggap tidak mampu. Ya, jangan sampai dengan alasan ini itu, oh saya mampu menjaga diri. Ya, engkau mampu menjaga diri, tapi mampukah engkau menjaga diri selama 24 jam? Disebutkan oleh Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, di zaman Umar ada seorang wanita yang dia lapor, dia mengatakan saya hamil. Gimana Anda hamil? Mengatakan apa? Saya haji sendirian. Nah, kemudian apa? Saya tertidur di sebuah tempat di luar masjid. Tahu-tahu begitu saya terbangun ada orang yang sudah selesai ngerjai saya. Nah, siapa yang disalahkan sekarang? Salah siapa? Dia keluar tanpa mahram dengan alasan boleh jadi merasa aman atau apa. Iya, aman secara umum di zaman itu zaman yang baik. Tapi apa? Di antara zaman baik tetap ada perompak, tetap ada penjahat. Khawarij pun ada yang menghalalkan darah muslimin. Darah muslimin aja halal, apalagi kehormatannya dan seterusnya. Bukan sesuatu yang mustahil. Itu di zaman sahabat masih ada case macam itu dari orang-orang yang jahat, bukan sahabat tentunya. Tayyib, bagaimana dengan zaman kita ini? Oh, ini zaman modern, orang sudah baik, orang sebagainya. Orang sudah baik. Tayyib. Kalaupun dia, oh saya sudah pandai kungfu, saya sudah karate dan 10. Karate dan 10 ketika engkau tidur, mana karatemu? Lupa. Tinggal download. Maka apa? Tidak boleh seseorang merasa lebih pandai daripada syariat Allah Ta'ala, merasa lebih pandai daripada hikmah Allah Ta'ala dan seterusnya. Allah Ta'ala dan Rasulnya mengharamkan, sudah berhenti, jangan apa banyak bicara lagi. Tayyib. Makanya yang betul adalah apa? Kalau dia tidak punya mahram, jangan kemudian bergaya ini itu mahram tumpang boleh tak? Sudah, nggak usah. Allah Ta'ala dan Rasulnya nggak membolehkan, jangan. Tetap itu bukan mahrammu. Walaupun dia mengatakan, oh ini mahram sementara, dalam hatinya tetap dia adalah apa? Tetap cinta pada kamu. Karena apa? Laki-laki condong pada wanita. Itu semua hanyalah dusta untuk menipu manusia, dan Allah Ta'ala tidak tertipu. Tayyib. Makanya dalam hadis yang lain, hadis Ibnu Abbas, seorang sahabat mengatakan, ini uktutibtu lil jihad. Saya telah diwajibkan untuk jihad, yaitu apa? Telah dipilih untuk berangkat berjihad di suatu arah. Sementara istri saya haji. Maka Rasulullah mengatakan, berangkat engkau berhaji bersama istrimu. Padahal jihad sudah apa? Fardu ain untuk orang ini, sudah ditetapkan. Ternyata Rasulullah menggugurkan jihad dia demi apa? Yang lebih penting, yaitu menyertai istrinya. Makanya para ulama mengatakan ini dalil yang sangat kuat, bahwasanya apa? Wanita harus dengan mahram. Sampai bahkan apa? Yang wajib-wajib lain boleh gugur demi apa? Keselamatan wanita ini dengan apa? Dengan
mendatangkan mahram tadi. Maka jangan pakai alasan ini, jangan sok pandai itu dan seterusnya, seperti yang disebutkan oleh sebagian fuqaha zaman ini. Allah yang lebih tahu tentang keadaan para hamba. Waqtalafu fil kabirah. Para ulama berselisih pendapat juga tentang orang yang sudah tua, wanita tua. Ini siapalah yang masih menginginkan saya? Masalahnya bukan hanya ingin engkau, mungkin ingin hartamu itu. Jangan lupa masalah itu, hartamu tidak pernah muda, tidak pernah tua. Orang lihat, walaupun dia orang sudah tua, yang laki-lakinya, yang perompaknya, kalau lihat harta dia jadi muda lagi itu. Maka jangan hanya dipikir, oh saya sudah tua, wajah saya jelek. Karena itu disebutkan dalam kitab-kitab fikih, kalau wanita itu tua atau dia itu muda tapi wajahnya musyawwah, wajahnya jelek, enggak apa-apa. Masalahnya bukan hanya wajah, tapi apa? Yaitu hartamu itu juga berbahaya. Atau terkadang orang tidak ambil kisah dengan wajah, tapi apa? Ambil kisah dengan bentuk tubuhnya. Seperti yang di sebagian pulau di Indonesia itu, istilahnya BMW, badan mengalahkan wajah. Wah, bahaya itu. Mereka nggak akan ambil kisah masalah wajah. Mereka lihat, oh badannya masih bagus, saya nggak ambil kisah masalah wajah, toh saya akan pejamkan mata, wah, dan seterusnya. Maka tetap Allah lebih tahu tentang keadaan hamba dan hikmahnya lebih melebihi seluruh pemikiran hamba. Jangan akal kita yang pendek kita jadikan untuk membatasi syariat. Ini bahaya. Syariat tetap lebih luas sudut pandangnya dan juga hikmahnya daripada akal kita yang sangat lemah ini. Dan banyak perkara-perkara yang belum kita ketahui tapi ternyata memang di balik itu ada bahaya besar. Ini baru yang sebagian yang kita ketahui, itu pun ternyata memang berbahaya. Tayyib. Kemudian allati la tamilu ilaihan nafas. Wanita yang sudah tua renta yang secara umum jiwa tidak akan condong kepadanya. Hal tusafiru biduni mahram. Apakah boleh dia safar tanpa mahram? Aula budda minal mahram. Apakah dia harus dengan mahram? As-sahih al-akhir. Yang betul adalah yang terakhir, tetap harus dengan mahram. Kenapa? Li'annal hadis am. Karena hadisnya umum, fi kulli imra'ah. Setiap wanita selama dia masih wanita, masih manusia, masih wanita, masih beriman pada Allah dan hari akhir, tetap dia terkena syariat yang ini. Wala yakhlul amru min mahdzur. Tidak pernah kosong suatu perkara dari apa yang dikhawatirkan. Falikul lisaqitatin laqitah. Ini kalimat yang bagus dan disebutkan oleh Imam Ibnu Muflih juga di dalam kitab di dalam kitab Al-Adabus Syar'iyyah. Setiap benda yang jatuh tetap ada orang yang mau mengambil. Jangan dikira seluruh dunia itu orang hanya cinta pada yang muda. Ada yang cinta pada orang tua juga, jatuh cinta dan seterusnya. Tapi makanya Syekh Yahya ketika ditanya, Syekh gimana kalau saya jalan-jalan dengan wanita tua yang bukan mahram? Dia sudah tua juga, dia sudah usia 60, 70, 80. Kata beliau kalau dia bukan mahram, bukan sesuatu yang mustahil, tetap akan ada kemaksiatan. Berapa banyak wanita yang sudah tua tapi dia masih ingin nikah itu, kata Syekh Yahya. Tetap bahaya itu ada. Manusia lebih banyak daripada yang pernah kita bayangkan. Jenis-jenisnya dan karakternya dan seleranya dan seterusnya. Maka selama bukan mahram tidak ada tempat aman untuk orang yang bukan mahram berdekatan. Tayyib. Dan beberapa perkara yang lain. Dan juga jangan dibayangkan permasalahannya ini hanyalah masalah syahwat atau masalah harta. Bagaimana kalau suatu ketika yaitu wanita ini naik kendaraan dan ternyata kebetulan nggak ada orang satupun kecuali sopirnya, kecuali pemandunya. Pemandunya orang baik tapi ternyata keretanya itu macet di jalan. Nah, siapa yang memandu dan siapa yang mendorong, yang menolak? Pening. Apakah nenek itu yang menolak ataukah pemandunya yang menolak wanitanya yang memandu sementara dia nggak pandai memandu? Pening lagi. Masalahnya bukan hanya sederhana itu tadi. Banyak perkara-perkara yang menunjukkan perlu ini, perlu itu. Demikian pula ketika sampai di tempat yang terpencil, tahu-tahu ada bahaya dia jatuh ke sebuah sumur. Kalau dia nggak ada mahram bagaimana? Kalau masih ada mahram mungkin untuk membantu atau lari ke masyarakat minta bantuan. Kalau nggak ada mahram dan seterusnya dan seterusnya. Jangan kemudian kalau sekitar lari ke masyarakat nggak harus mahram, boleh laki-laki yang lain atau wanita. Ini sekitar contoh kecil. Masih banyak faktor-faktor yang lain yang diperlukan adanya mahram itu dan seterusnya. Ilahuna wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka